Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Auditri Anjani dan saya Lula Nurul Asia akan menjelaskan tentang hubungan kantor pusat dan cabang 3. Cabang-cabang di luar negeri. Semakin meluasnya hubungan perdagangan internasional, maka memungkinkan perusahaan-perusahaan yang ada di dalam negeri membuka atau memperluas cabangnya ke luar negeri. Dan transaksi-transaksi yang terdapat dalam perusahaan tersebut dapat berupa mata uang dalam negeri atau rupiah, atau juga mata uang asing atau selain rupiah. Dan untuk keperluan penyusunan laporan keuangan, mata uang asing harus dijabarkan terlebih dahulu ke dalam mata uang dalam negeri atau rupiah. Adapun dalam hubungan perdagangan internasional, ada beberapa masalah yang terjadi, yaitu masalah tentang nilai kurs mata uang. Ada beberapa macam jenis kurs yang dikepal dalam dunia perdagangan, yaitu nilai kurs yang didasarkan langsung atas nilai relatif emas murni yang terdapat di dalam satu kesatuan mata uang tertentu dan dikenal dengan sebutan mean pair rates of exchange. Atau yang kedua, nilai kurs yang didasarkan atas hukum permintaan dan penawaran yang berlaku dan dikenal dengan sebutan free market rate of exchange. Dan yang ketiga, nilai kurs yang ditetapkan oleh pemerintah, yaitu yang disebut dengan official rate of exchange. Nilai kurs yang menyatakan nilai tukar mata uang asing dan nilai tukar mata uang dalam negeri dapat dinyatakan secara langsung dan tidak langsung, atau direct dan indirect quotation. Yang pertama yaitu nilai tukar langsung atau direct quotation, menyatakan nilai satu unit mata uang asing dalam persamaannya dengan nilai mata uang dalam negeri. Misalnya, 1 dolar Inggris sama dengan 415 rupiah dan 1 dolar Amerika sama dengan 504,64 rupiah. Dan yang kedua yaitu nilai tukar tidak langsung atau indirect quotation, menyatakan nilai kesatuan atau satu unit mata uang dalam negeri dalam persamaannya dengan mata uang asing. Misalnya, 1 rupiah sama dengan 0,002410 US dollar. Dalam transaksi-transaksi dengan pihak luar negeri, harga beli atau harga jual barang-barang dapat dinyatakan dalam mata uang asing dan atau mata uang dalam negeri. Akan tetapi, pembukuan terhadap transaksi-transaksi tersebut tetap harus dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Oleh karena itu, transaksi-transaksi dalam satuan mata uang asing harus terlebih dahulu dijabarkan ke dalam satuan mata uang dalam negeri. Adanya fluktuasi atau naik turunnya nilai tukar mata uang satu dengan mata uang lainnya dapat menyebabkan salah satu perusahaan mengalami kerugian atau keuntungan dari perubahan kurs tersebut. Perubahan tersebut terjadi karena perbedaan tanggal terjadinya atau dimulainya transaksi tersebut dengan tanggal selesainya transaksi atau saat dilakukan pembayaran. Dan di dalam akuntansi sendiri, perbedaan antara laba dan rugi karena perubahan kurs tersebut dinyatakan dalam rekening atau akun selisih beda kurs. Sebagai contoh, seorang eksporter asal Indonesia mengirimkan barang-barang yang akan dijual kepada pedagang yang ada di India dengan nilai faktor sebesar Rp5.500.000. Dan pada saat itu nilai rupiah adalah Rp55. Jadi, pedagang India yang membeli barang-barang eksporter Indonesia akan mencatat transaksi tersebut sebagai pembelian barang seharga Rp100.000. Tetapi pada saat pembayaran yang akan dilakukan oleh pedagang India, ternyata nilai kurs rupiah turun menjadi Rp57. Dalam keadaan semacam ini, pedagang asal India akan membayar dalam jumlah yang lebih rendah dari Rp100.000 untuk mendapatkan nilai uang rupiah sebesar Rp5.500.000 untuk menyelesaikan kewajibannya tadi. Dengan demikian, pedagang asal India akan memperoleh keuntungan dari perubahan kurs tersebut. Sedangkan bagi eksporter asal Indonesia, kurs itu tidak mempengaruhi baginya karena dia akan tetap menerima uang sebesar Rp5.500.000.
Tetapi sebaiknya apabila ada transaksi-transaksi, eksportir Indonesia menentukan harga faktur sebesar Rp100.000 saja. Karena apabila terjadi perubahan kurs, akan menguntungkan pihak eksportir Indonesia. Pada umumnya, rekening piutang dapat dibedakan antara piutang biasa dalam negeri atau piutang luar negeri. Untuk piutang luar negeri, rekening piutangnya dibuat tersendiri dan disebut dengan piutang V-A atau valuta asing. Apabila transaksi tersebut dinyatakan di dalam mata uang dalam negeri, maka kemungkinan timbulnya mata uang laba atau rugi karena perubahan nilai kurs bagi penjual atau pembeli dalam negeri dapat dihindarkan. Tetapi apabila transaksinya dinyatakan dalam mata uang asing, maka kemungkinan timbulnya laba atau rugi karena perubahan nilai kurs selalu ada. Masalah selanjutnya yang terjadi adalah masalah penjabaran nilai mata uang. Perhitungan penjabaran mata uang harus memperhatikan dasar hitungan mata uang yang bersangkutan. Apabila nilai tukar mata uang dinyatakan dalam mata uang desimal, penjabarannya ke dalam mata uang tertentu akan lebih rendah. Kesatuan mata uang Inggris atau United Kingdom, dasar perhitungannya sudah dirubah menjadi sistem desimal, yaitu 1 pound sama dengan 100 new pence, dan hampir sama dengan kesatuan mata uang negara-negara besar di dunia sudah mempergunakan sistem mata uang desimal. Penjabaran rekening-rekening yang dinyatakan dengan bentuk uang. Ketentuan-ketentuan umum untuk menjabarkan rekening-rekening mata uang asing ke dalam rupiah di Indonesia telah diatur di dalam prinsip akuntansi Indonesia, seperti tertera pada prinsip 1.3. Prinsip 1.3 dari prinsip akuntansi Indonesia menyatakan perkirakan anak-anak perusahaan atau bagian perusahaan yang melakukan kegiatan usaha di luar negeri harus menjabarkan dalam rupiah dengan kurs pertukaran yang sesuai. Kurs pertukaran supaya dicantumkan dalam laporan keuangan. Kas piutang dan aktiva lancar yang lain harus dijabarkan dengan nilai kurs yang berlaku pada saat penyusunan neraca. Persediaan barang-barang harus mengikuti ketentuan umum atau standar rules. Untuk memilih harga pokok atau beli atau harga mana yang lebih rendah atau cost market which ever is lower. Yang kedua, aktiva tidak lancar atau non current asset. Harta tetap, investasi jangka panjang tetap, dan piutang jangka panjang harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada saat aktiva tersebut dibeli atau didirikan. Yang ketiga ada hutang lancar atau current liabilitas. Hutang-hutang mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada tanggal disusunnya neraca. Yang keempat, hutang tidak lancar atau non-current liabilitas. Hutang tidak lancar atau hutang-hutang jangka panjang dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs yang berlaku pada saat hutang tersebut terjadi. Yang kelima ada modal asing atau capital stock. Modal saham yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs pada saat saham-saham tersebut dikeluarkan atau didirikan. Materi selanjutnya, rekening-rekening laba rugi. Pendapatan dan biaya-biaya. Yang pertama ada pendapatan dan biaya-biaya. Pendapatan dan biaya-biaya atau XDN Express, rekening-rekening pendapatan dan biaya ongkos-ongkos yang dinyatakan dalam mata uang asing harus dijabarkan dengan kurs rata-rata atau average of exchange. Yang kedua ada penyusutan aktiva tetap. Penyusutan atau diferensiasi aktiva tetap harus disusun dari
dasar nilai kurs yang berlaku pada saat aktiva yang bersangkutan tersebut dibeli atau terjadi atau didirikan atau dibangun. Next, selanjutnya penyusunan laporan keuangan cabang pusat ke kantor pusat dan kantor cabang ke luar negeri. Yang pertama, atas dasar laporan keuangan individual dari cabang terlebih dahulu harus diadakan penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan kantor cabang menjadi saldo yang dinyatakan dalam mata uang dalam negeri. Yang kedua, proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang dimulai dengan mengambil dari angka-angka yang terdapat pada neraca saldo dipakai sebagai dasar penyusunan lajur. Yang ketiga, apabila hasil nomor 2 tidak sesuai, maka selisihnya ditampung pada rekening-rekening penyusuan kurs. Yang keempat, sebuah proses penjabaran terhadap saldo rekening pembukuan cabang selesai, kemudian menyusun daftar lajur gabungan. Selanjutnya, aspek perpajakan. Rekening dengan penghasilan yang diperoleh dari cabang luar negeri, maka jenis pajak yang terkait dengannya adalah PPh pasal 24, yaitu sebuah fasilitas dari pemerintah agar setiap wajib pajak yang penghasilan telah dikenakan pajak luar negeri ketika penghasilan tersebut dibawa pulang ke Indonesia dapat mengkreditkan atau mengkurangkan kepada pajak yang terutang di akhir tahun, pajak yang telah dipotong di luar negeri. Sekian presentasi dari kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.